Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 23 Juni. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu, Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari segala bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan, bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa hidup sehari-hari, seringkali kita merasa terombang-ambing, tidak tentu arah. Tanpa perlu menjadi orang yang pesimis, ada saat-saat dalam hidup kita, di saat segala daya upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu tidak berguna dan sia-sia belaka, tanpa membawa suatu hasil tertentu. Dan itu yang seringkali membuat kita putus asa, membuat kita lalu marah bahkan. Sehingga kita lalu mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan jauh dari saya, dari keluarga saya. Karena banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya justru dalam situasi seperti itulah kita tidak menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada bersama kita. Dan tentunya seperti yang dialami oleh para murid dalam sabda Tuhan hari ini, ketika perahu para murid dihantam ombak, Yesus ada di sana. Yesus sedang tidur.
Dalam situasi seperti itulah para murid merasa ditinggalkan. Yesus memang tertidur, tetapi ia hadir dan bersama-sama dengan para murid di dalam perahu itu. Yesus pun tidak mencela para murid. Justru Yesus mengajak para murid untuk merenung dengan sebuah pertanyaan refleksi. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Memang para murid seringkali menggambarkan perhatian dan kuasa Tuhan itu terbatas pada pola pikir manusia. Akibatnya, kita sering menjadi ragu-ragu, lalu mempertanyakan siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Padahal kita tahu, itu Yesus yang hadir. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam apapun. Lewat sesama kita, lewat pengalaman-pengalaman, lewat perjumpaan-perjumpaan, dan lewat peristiwa-peristiwa. Dan tentunya tidak hanya peristiwa yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, tapi juga ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam hidup kita, mari kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, kita tidak takut lagi, karena yang kita ikuti adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan itulah harapan iman kita. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam setiap kehidupan kita, dalam peristiwa sehari-hari, kita menyadari Allah ada dan hadir untuk kita. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan.
dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.